Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya semangat ya untuk belajar pada hari ini. Iya, Bu. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baiklah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai keberagaman Indonesia dari 13 provinsi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan 12 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, provinsi yang kita bahas ada Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan juga Gorontalo. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui keberagaman agama, etnis, dan juga ekonomi di Indonesia, dan keberagaman sosial yang ada di 12 provinsi yang sudah disebutkan tadi. Untuk materi lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Nah, pemerintah Indonesia mengakui ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Untuk agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid, sedangkan untuk agama Kristen, tempat ibadahnya adalah gereja. Katolik juga sama, tempat ibadahnya adalah gereja. Untuk agama Hindu, tempat ibadahnya adalah pura, sedangkan untuk agama Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara, dan untuk agama Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Selain keberagaman agama, di Indonesia juga ada keragaman ekonomi. Dalam bidang agraris ada perkebunan dan pertanian. Nah, perkebunan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu perkebunan rakyat dan pemerintah. Hasil perkebunan di Indonesia adalah tebu, kopi, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Dalam pertanian, sebagai negara agraris, rakyat Indonesia memiliki profesi di bidang pertanian, sehingga masyarakat Indonesia banyak menjadi petani. Sedangkan di bidang non-agraris, ada pertambangan, perdagangan, penyedia jasa, perindustrian, dan pariwisata. Pertambangan merupakan bentuk keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia yang menggali hasil tambang. Hasil dari pertambangan adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Perdagangan merupakan bentuk keragaman ekonomi yang menyediakan beragam barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Contoh dari perdagangan adalah menjual sembako untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk keberagaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia adalah penyedia jasa. Contohnya adalah guru, pilot, polisi, penjahit, jaksa, dan lain-lain. Perindustrian merupakan memproduksi barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya industri pakaian, tas, sepatu, ataupun makanan, dan lain-lain. Pariwisata menyediakan layanan transportasi dan juga penginapan. Nah, selanjutnya ada keberagaman bahasa, yang mana di setiap provinsi mempunyai bahasanya masing-masing. Tetapi, bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Untuk provinsi yang menggunakan bahasa Jawa, itu ada Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Provinsi yang menggunakan bahasa Bugis ada Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Utara. Sedangkan Kalimantan Timur menggunakan bahasa Tunjang dan Kalimantan Tengah menggunakan bahasa Dayak Ngajah. Untuk Provinsi Bali menggunakan bahasa Bali. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan bahasa Alor, dan Nusa Tenggara Barat menggunakan bahasa Sumba Barat, dan yang terakhir untuk Provinsi Gorontalo menggunakan bahasa Gorontalo. Di Indonesia juga banyak sekali keragaman tarian dari masing-masing provinsi. Jawa Tengah dengan tarian Gambyong, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tarian Serimpi, Jawa Timur dengan tarian Reok Ponorogo, Kalimantan Barat dengan tarian Monong, Kalimantan Timur dengan tarian Gong, Kalimantan Selatan dengan tarian Baksa Kembang, Kalimantan Tengah dengan tarian Tambun dan Bungai, Kalimantan Utara dengan tarian Magunatip, Bali dengan tarian Kecak, Nusa Tenggara Timur dengan tarian Cerana, Nusa Tenggara Barat dengan tarian Bujaka Danda, dan Gorontalo dengan tarian Dana-Dana. Nah, selanjutnya ada juga keberagaman senjata dari setiap provinsi. Jawa Tengah senjatanya keris dan juga tombak. Daerah Istimewa Yogyakarta juga sama, senjatanya keris dan juga tombak. Jawa Timur senjatanya celurit dan tombak. Kalimantan Barat senjatanya mandau dan doha. Kalimantan Timur senjatanya sampit. Kalimantan Selatan senjatanya keris bujak beliung. Kalimantan Tengah senjatanya dohong. Kalimantan Utara senjatanya mandau. Bali senjatanya keris tayuhan. Nusa Tenggara Timur senjatanya sundu dan klewang. Nusa Tenggara Barat senjatanya sampari, sondi, dan juga keris. Dan yang terakhir Gorontalo senjatanya wamilo dan padi. Selanjutnya juga ada keberagaman baju. Jawa Tengah, kebaya Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta, kebaya kesatrian. Jawa Timur, pesaan. Kalimantan Barat, king baba. Kalimantan Timur, kustin. Kalimantan Selatan, baba jukun galun pancinan. Kalimantan Tengah, sangkarut. Kalimantan Utara, ta'a. Bali, payas agung. Nusa Tenggara Timur, suku sabu. Nusa Tenggara Barat, lambung. Dan yang terakhir Gorontalo, biliu. Nah, selanjutnya juga ada keberagaman makanan loh. Dari Jawa Tengah ada lumpia dan juga mendoan. Dari daerah istimewa Yogyakarta ada nasi gudeg. Jawa Timur ada rujak cengur. Kalimantan Barat ada bubur pedas sambas. Kalimantan Timur ada ayam cincane. Kalimantan Selatan ada soto Banjar. Kalimantan Tengah ada juhu singkah. Kalimantan Utara ada kepiting soka. Bali ada ayam betutu. Nusa Tenggara Timur ada cetamak jagung. Nusa Tenggara Barat ada ayam taliwang. Dan yang terakhir Gorontalo ada binte biluhuta. Selanjutnya ada juga keberagaman rumah adat yang dimana masing-masing provinsi mempunyai ciri khas rumah adatnya masing-masing. Yang terakhir ada keberagaman etnis atau suku. Di Jawa Tengah nama sukunya Jawa, Karimun, dan Samin. Daerah Istimewa Yogyakarta nama sukunya Jawa. Jawa Timur nama sukunya Jawa, Madura, dan Tengger. Kalimantan Barat nama sukunya Kayau, Ulu Air, dan Baluh. Kalimantan Timur nama sukunya Ngaju, Odanum, dan Apokayan. Kalimantan Selatan nama sukunya Ngaju, Laut,
dan Maamyan. Kalimantan Tengah, nama sukunya Kapuas, Oddanum, dan Ngaju. Kalimantan Utara, nama sukunya Tidung, Bulungan, dan Dayak. Bali, nama sukunya Bali Aga dan Bali Majapahit. Nusa Tenggara Timur, nama sukunya Sabu, Sumba, dan Rote. Nusa Tenggara Barat, nama sukunya Bal, Sasa, dan Samawa. Dan yang terakhir Gorontalo, nama sukunya Gorontalo. Nah, kita sudah menyimak video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tugas kita pada hari ini menggambar rumah adat yang ada di 12 provinsi yang sudah kita pelajarin. Silakan pilih salah satu saja ya. Nah, dari materi yang sudah Ibu berikan dan juga pekerjaan rumah yang sudah Ibu berikan, adakah yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan, mau bertanya apa? Gambarnya di buku tulis atau buku gambar, Bu? Gambarnya di buku gambar ya. Diwarnai atau tidak, Bu? Boleh diwarnai, boleh juga tidak diwarnai. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, baiklah. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini tentang keberagaman Indonesia, ada keberagaman agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Protestan, dan juga agama Konghucu. Ada juga keberagaman ekonomi yang meliputi penyedia jasa, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Ada juga keberagaman etnis atau suku, yang dimana setiap daerah itu memiliki etnis dan sukunya masing-masing. Dan yang terakhir, keberagaman sosial budaya, meliputi bahasa, rumah adat, tarian, dan juga makanan. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.